waktu kami ngorek kuburan, tiba-tiba di kuburan tuh dapat juga lah tengkorak manusia. Kalau saya sebagai penggali kubur ini pingin kali mendapatkan jatah yang diberikan oleh pemerintah seperti teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tipu? Harapan saya teman-teman semua dalam keadaan sehat. Kembali bicara tentang kematian. Kematian itu tidak bisa kita hindari. Dan ketika kita mati, maka orang-orang di sekeliling kita, tetangga, teman, keluarga yang akan mengurus jenazah kita. Maka selama kita hidup, teruslah berbuat baik agar kelak ketika kita meninggal dunia, mereka senantiasa mengurus dan mengantarkan kita hingga ke liang lahat. Tema kita hari ini, suka duka penggali kubur. Telah hadir bersama kita kembali lagi, kami di Langkat selalu memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Wak. Apa kabar Wak Uyung? Baik. Alhamdulillah. Cerah kali hari ini saya lihat. Sama-sama. Sama-sama cerah katanya. Jadi teman-teman, saya mau kasih informasi bahwasanya Kang Uyung ini adalah penggali kubur. Nah, setiap orang selalu memiliki alasan kenapa pada akhirnya dia memilih untuk terjun ke dunia ini. Dan hanya dia yang tahu. Kang Uyung, apa aktivitas kita sekarang ini? Sekarang ini beca. Iya, sebutkan, nggak apa-apa. Sekarang silakan. ini beca. Oke, jadi Kang Uyung juga selain penggali kubur, beliau juga penarik beca. Nah, sudah berapa lama sih Kang Uyung berkecimpung di dunia penggali kubur? Sudah dari lajang lah kita penggali kubur untuk masyarakat. Berarti dari lajang 15 tahun? Udah lebih. Wis, keren. Kebayang 15 tahun. Kalau 1 bulan ada 1 orang meninggal dunia, setidaknya sudah ratusan orang yang kuburannya digali oleh Kang Uyung. Apa enaknya Kang Uyung menjadi seorang penggali kubur sih? Enaknya kita sebagai penggali kubur ini bisa menguburkan orang mayat selayaknya dikubur di dalam tanah, dan enaknya pun kita rasai sama-sama sewaktu kita masih hidup, dan kita suatu saat pun tetap dimasukkan ke dalam tanah juga. Oke, berarti setiap kali Kang Uyung menggali kubur ada gitu pelajaran berharga bahwasanya aku juga akan di sini, gitu ya? Ya. Oke. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggali kubur itu dalam hal yang apa saja sih Kang Uyung? Mungkin teman-teman di luar pengen tahu. Pertama kita melihat ukuran mayatnya. Ukuran mayat yang pertama, oke. Yang kedua kita melihat kondisi lapangan, tanah di lapangan. Maksudnya gini, kondisi tanah bagaimana Kang Uyung? Kadang kalau kondisi tanah ini kan kadang ada yang keras, ada yang lembek dan berair. Oke, lalu? Tapi kalau memang kadang istilah orang yang pingin mau cepat, ya kita kuburkan atau kita gali kubur harus cepat. Dan tidak lama-lama. Nah, dari permukaan tanah sampai ke bawah itu biasanya berapa meter Kang Uyung? Paling pun ada sedada.
Berarti sekitar 150-160. Ya. Oke. Nah, kesulitan-kesulitan dalam menggali kubur, tadi Kang Uyung ada mengatakan kalau tanahnya keras, kalau tanahnya berair. Nah, itu kesulitan dan kendalanya di mananya Kang Uyung? Kalau tanah keras misalnya, apa masalahnya? Kalau tanah keras ini kita yang capek cuma gali aja yang untuk tanahnya itu diangkat ke atas. Capek. Nah, kalau yang dia berair, Kalau berair cepat galinya, cuma kita buang airnya yang agak lama. oh berarti ketika Kang Uyung masih menggali dengan teman-teman, itu air sudah keluar. Ya, Dan itu air harus dibuang juga. ya, Berarti 2 kali kerja. ya, Oh. Ekstra berarti Kang Uyung ya. ya. Nah, biasanya Kang Uyung timnya berapa orang? Timnya kadang 3, kadang 4. Kadang 3, kadang 4. Jadi kalau untuk satu liang lahat berapa makan waktunya? 3 jam, 4 jam? Kadang 2,5 jam, kadang Oh. 3 jam. 3 jam, 2 jam ya. Mantap. Saya belum pernah sih sampai di situ. Tapi kalau ngebayanginya 2 jam, 3 jam pasti membutuhkan tenaga yang fit. Tubuh yang fit. Oke. Kang Uyung, sedikitlah cerita pernah katakanlah mungkin mengubur jenazah yang mungkin karena laka lantas atau mungkin dalam kondisi yang tidak baik misalnya. Pernah ngerasakan hal seperti itu? Dulu pernah ngerasakan seperti itu waktu kami ngorek kuburan, tiba-tiba di kuburan tuh dapat juga lah tengkorak manusia. Oh, artinya mungkin karena area kuburan sudah rapat, pergeseran tanah dan akhirnya ada kepala tengkorak yang sudah berpindah ke liang yang Kang Uyung gali. Mungkin begitu ya? Ya, Oke, ya pada umumnya itu wajar teman-teman. Kalau di taman makam yang umumnya sudah rapat karena kontur tanah itu bergerak, dimungkinkan memang ada pergerakan dan itu pernah saya baca. Nah, yang saya tanya sama Kang Uyung tadi adalah pernah dalam posisi dalam tanda kutip mayitnya dalam kondisi rusak. Katakan mungkin sudah beberapa hari atau mungkin bekas laka lantas, bekas hanyut di sungai. Itu bagaimana Kang Uyung menghayati, menikmati situasi seperti itu? ya biasa aja lah kalau kayak gitu. Karena cuman lah kalau penggali kubur ini kan udah seikhlas hati kita galinya. Berarti apapun kondisinya ya dijalankan saja. Ya, Oke. Sedikit saya nanya pribadi nih. Itu ada dapat perhatian dari pemerintah untuk orang-orang seperti Kang Uyung, penggali kubur? kalau saya kadang ada, kadang enggak. Maksudnya kadang ada, kadang enggak. Misalnya, Kalau yang lain dapat juga dia dari pemerintah, kalau saya tidak. enggak, ini serius Kang Uyung. Ini yang nonton ada orang-orang pemerintahan. Kang Uyung tidak pernah mendapat? Tidak pernah. Kenapa demikian? Saya nggak didaftarkan di apa pemerintahan. Oh gitu? Ya, Oke, jadi untuk Bapak Bupati, Bapak teman-teman di anggota Dewan, tolong, ini ada pengakuan dari Kang Uyung. Dia mengatakan bahwasannya sampai hari ini dia belum mendapatkan yang namanya bantuan para penggali kubur. Dan harapannya untuk bapak-bapak sekalian bisa atensi agar teman-teman para penggali kubur juga dapat disejahterakan. Ingat, mereka ini termasuk bagian yang viral dalam setiap proses pemakaman atau katakanlah proses seseorang itu meninggal dunia. Nah, jadi Kang Uyung pernah bertanya begitu mungkin sama perangkat-perangkat
di lingkungan Kang Uyung, kenapa aku tidak mendapatkan bantuan begitu? Pernah saya tanyakan juga karena diminta cuma 2 bukan 3. Oh gitu. Ya. Oh berarti karena 2 jadi Kang Uyung tidak dapat. Ya. Oke. Allah, setelah podcast ini teman-teman di Pemda Langkat khususnya dapat memperhatikan. Itu harapan saya. Nah, Kang Uyung, Ya. bicara kematian ini kan nggak lepas yang namanya berbau aneh-aneh, mistis. Nah, di hampir katakan tadi 20 tahunan, hampir kurang lebih menjadi penggali kubur, pernah nggak sih mengalami atau merasakan hal-hal aneh saat menggali kubur? Pernah. Oke, saya minta Kang Uyung cerita sedikit, tapi yang betul-betul menjadi pengalaman. Silakan Kang Uyung. Pernah saya menggali kubur itu, di tengah-tengahnya bau bangke itu pernah di dalam kuburan itu. Oh, berbau ya? Berbau. Ken Mori, jumpa Ken Mori, di atas kepalanya itu adalah timbulan lubang, baunya ujubila menjalik. Itu pengalaman ya? Ya. Berarti itu keluar dari liang lahat yang Kang Uyung gali atau dari kuburan di sebelah-sebelahnya? Kuburan dari atas kepala. Saya nggak bisa bayangkan teman-teman. Tapi sekali lagi maaf, kita nggak bicara aib yang orang sudah meninggal. Ini hanya menceritakan pengalaman seorang penggali kubur dengan hal-hal yang mistis atau hal-hal yang aneh. Dan ingat, apapun yang diceritakan Kang Uyung, ini bagian dari introspeksi diri kita. Bahwasanya setiap perbuatan tentu ada ganjarannya. Cuman kita nggak pernah tahu bagaimana cara Allah katakanlah membalas kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan. Nah, lalu ketika Kang Uyung katakan mencium aroma yang kurang enak, itu bagaimana Kang Uyung dan teman-teman? Ya, mau tak mau kita gali terus sampai selesai. Tapi galinya saya pun terus terang, saya ngerokok di dalam kuburan. Untuk Itulah menghilangkan saya. bau tadi? Untuk menghilangkan bau tadi. Itu ada pengaruh Kang Uyung? Ada baunya aja. Baunya aja. Jadi biar lebih konsen bekerja ya. Ya. Seru teman-teman. Nah, selain hal itu, satu lagi kira-kira mungkin ini juga menjadi pelajaran untuk teman-teman. Ada? Ya, satu lagi juga saya mendapatkan tulang belulang di kuburan itu. Tulang belulang ya. Oh, yang pergeseran yang di awal tadi kita sudah bicarakan. Pada prinsipnya kalau itu kita masih mengatakan normatif Kang Uyung, karena memang gerak tanah itu fluktuatif dia. Jadi dimungkinkan pergerakan atau pergeseran tulang-tulang di kuburan sebelah itu dimungkinkan. Jadi bagi kita sebagai manusia yang berketuhanan, manusia yang memiliki agama, setidaknya kita harus paham bahwasanya kelak kematian akan menjemput kita. Dan orang-orang seperti Kang Uyung ini, si penggali kubur, adalah orang-orang yang sangat berperan dalam proses kematian tersebut. Jadi nggak salah, mulai hari ini kita coba deh untuk lebih melihat kematian. Jangan sombong. Kenapa? Karena ketika kamu mati, ketika saya mati, kita akan kembali ke tanah. Dan ingat, yang menggali tanah itu adalah orang-orang di sekitar kita. Jika kamu adalah tetangganya Kang Uyung, maka mungkin Kang Uyung lah yang akan menggali kuburmu kelak. Kang Uyung, apa yang Kang Uyung harapkan oleh kepada Bapak Pemda atau Bapak PLT Bupati Langkat dengan Kang Uyung tadi mengatakan belum mendapat bantuan penggali kubur? Sampaikan Kang Uyung. Kalau saya sebagai penggali kubur ini pingin kali mendapatkan jatah yang diberikan oleh pemerintah seperti teman-teman yang lain. Itu aja yang saya harapkan. Oke, mantap. Nah, terakhir di penghujung, sedikit beritahu kami sama teman-teman di luar sana, perasaan bahagia atau perasaan batin yang bagaimana yang Kang Uyung rasakan
menjadi seorang penggali kubur? Kalau batin saya mengatakan pingin saya menggali kubur itu, orang yang ngasih pun saya ikhlas lahir batin, dan saya pun ikhlas lahir batin untuk menolong manusia yang untuk digali dan dimasukkan ke dalam tanah. Itu saja. Tetap terus bersama Papi Tebu Channel. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Gyo. Sehat selalu.